Jam kantor telah usai. Hari ini Naura janjian pulang dengan Alex. Sambil menunggu Alex selesai dengan pekerjaannya, Naura menyibukkan diri membereskan dan memilih dokumen yang ada di atas mejanya. Drat. Ada pesan yang masuk di handphone Naura. Aku sudah selesai, Ra. Aku tunggu di lobi ya. Naura membaca pesan dari Alex. Naura segera meraih tasnya di atas meja dan berjalan keluar dari ruangannya. Ia berjalan terburu-buru sampai menabrak sesuatu. Bruk. Naura menabrak seseorang dan hampir terjatuh, untung saja ada tangan kekar yang menangkapnya. Pak Raymond. Naura segera berdiri dari posisi tubuh yang ditopang Raymond. Apa sesenang itu pulang dengannya? Sampai buru-buru seperti itu. Raymond menatap tajam ke arah Naura. Saya tidak perlu memberitahu urusan pribadi saya karena itu bukan urusan Bapak. Naura berlalu meninggalkan Raymond yang masih menatap punggungnya hingga hilang dari pandangan. Brengsek. Raymond memukul vas bunga yang ada di sampingnya. Alex brengsek. Berani-beraninya kau ingin mengambil milikku. Raymond terus melampiaskan emosinya hingga tak peduli dengan tangannya yang berdarah karena serpihan vas bunga. Emosi Raymond memuncak saat melihat Alex semakin gencar mendekati Naura. Dari makan siang bersama sampai mengantar Naura pulang. Kalau bukan karena dia punya kemampuan pasti sudah kutendang dia jauh-jauh dari kantorku. Raymond sudah pernah ada niat untuk memecat Alex. Tapi karena Alex memiliki kemampuan dan kinerja juga bagus, membuatnya mengurungkan niat itu. Terlebih lagi ia tak mau mengambil keputusan dalam pekerjaannya karena perasaan pribadi. Alex yang melihat Naura keluar dari lift segera melambaikan tangannya. Naura, sini. Sambil melambaikan tangannya. Maaf ya Lex, aku agak lama turunnya, ujar Naura dengan senyum di wajahnya. Nggak lama kok Ra. Aku juga baru sampai di lobi ini, jawab Alex. Ya sudah. Ayo kita pulang Lex. Naura mengajak Alex untuk segera pulang mengingat dia juga harus bersiap untuk pergi ke puncak menemani atasannya Raymond. Ya udah ayo Ra. Alex membuka pintu mobil untuk Naura. Mobil Alex melaju meninggalkan gedung kantor setelah keduanya duduk manis di atas jok mobil Alex. Tidak memakan waktu lama, mobil Alex sudah berada di depan rumah Naura. Naura memakai tasnya dan melihat barang-barangnya yang ada di dalam mobil Alex takut tertinggal. Aku turun ya Lex, terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Naura melepas seat belt. Sebentar Ra. Alex menghentikan Naura yang ingin turun dari mobilnya. Kenapa Lex? Apa ada yang tinggal? Naura menoleh ke sekelilingnya melihat jika ada barangnya yang tertinggal. Bukan itu Ra. Jawab Alex dengan cepat. Kalau bukan itu terus apa Lex? Naura jadi penasaran. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Ujar pria itu lagi. Kamu mau bicara apa Lex? Bicara aja. Naura yang penasaran sudah siap mendengar perkataan Alex. Alex mengeluarkan bunga yang ada dalam kantong di bawah kakinya. Dan memberikannya pada Naura. Apa maksud ini Lex? Naura heran kenapa Alex memberinya bunga. Ra, kamu kan tahu aku menyukaimu dari dulu, dari saat kita SMA. Rasa itu masih ada bahkan semakin besar saat ini Ra. Aku sangat menyukaimu dan apapun yang ada pada dirimu. Alex dengan tegas menyatakan perasaannya pada Naura. Naura diam dan terkejut mendengarkan perkataan Alex. Ia tidak menyangka Alex masih memiliki perasaan padanya. Padahal ia sudah menganggap Alex sebagai teman setelah Kayla, ada Alex yang bisa ia andalkan. Beri aku kesempatan kali ini Ra. Aku janji akan buat kamu bahagia. Ujar Alex meyakinkan Naura. Kamu orang baik dan perhatian Lex, tapi maaf Lex. Aku. Naura ingin memberi jawaban pada Alex. Kamu tidak perlu menjawab sekarang Ra. Berilah aku jawaban saat kamu sudah siap. Belum selesai Naura menjawab sudah dipotong oleh Alex. Baiklah. Naura mengiyakan perkataan Alex.
Sebenarnya ia tidak perlu memikirkan apapun, ia bisa dengan pasti memberikan jawaban saat ini. Karena memang perasaannya sudah tidak ada sedikit pun tersisa untuk Alex. Hanya Raymond yang masih menyita fokusnya. Kalau begitu aku turun ya. Naura membuka pintu mobil. Bawalah ini bersamamu. Alex memberikan bunga yang ia bawa kepada Naura. Naura berat rasanya menerima bunga dari Alex, ia takut memberi harapan pada Alex. Tapi karena tidak tega melihat Alex terpaksa ia menerima bunga itu. Naura sudah menghilang masuk ke dalam rumahnya. Alex masih terdiam di balik kemudi setirnya. Jantungnya masih berdegup kencang setelah menyatakan perasaan tadi. Apa aku terlalu terburu-buru ya? Alex menyesali tindakannya yang dinilai terlalu cepat. Apakah sesulit ini masuk ke dalam hati Mura? Dan apakah sesusah ini menggoreskan tanda cinta di dadamu? Alex terus bergumam sendiri menatap sayu ke arah rumah Naura. Naura menyiapkan barang dan pakaian yang akan diperlukannya. Sebelum berangkat, Naura sudah berpamitan dengan ibunya memberitahu sekaligus meminta izin untuk kepergiannya dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Kapan pulangnya nak? Kalau sudah selesai urusan pasti langsung pulang kok bu. Kepentingan kesana cuma untuk meninjau lokasi saja. Tok, tok. Tuh. Percakapan keduanya terhenti mendengar ketukan pintu. Naura bergegas membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Pak Raymond. Kenapa tidak menelpon memberitahu kalau Bapak sudah sampai? Ujar Naura merasa tidak enak hati. Tidak masalah. Aku hanya ingin mampir berpamitan dengan ibumu. Jawab Raymond. Pria itu memang sengaja untuk meminta izin pada ibu Naura. Siapa nak? Suara teriakan ibu Naura menanyakan siapa yang datang. Bapak tunggu sebentar ya. Saya ambil barang-barang saya dulu. Ucap Naura sambil berlalu masuk. Ada nak Raymond. Ayo masuk dulu nak. Ibu sudah datang menghampiri Naura dan Raymond. Apa kabar bu? Ibu sehat kan? Raymond bersalaman dan mencium punggung tangan ibu Naura. Ibu sehat nak. Ayo masuk dulu. Ajak wanita itu. Terima kasih bu. Raymond mengikuti langkah ibu Naura untuk masuk ke dalam rumah. Ini adalah kali kedua Raymond memasuki rumah Naura. Rumah sederhana ini terasa nyaman untuk ditinggali. Bukan nyaman karena rumahnya tapi nyaman karena penghuni di dalamnya. Ayo nak Raymond duduk dulu. Mempersilahkan Raymond untuk duduk. Iya bu. Raymond duduk di kursi persis di depan ibu Naura. Naura, bikin minum untuk nak Raymond. Perintah ibu pada putrinya itu. Naura yang mendengar perintah ibu pun berlalu ke dapur untuk membuat minum. Meninggalkan ibu dan Raymond di ruang tamu. Saya mau minta izin mengajak Naura pergi bu untuk menyelesaikan pekerjaan. Raymond mulai meminta izin pada ibunya Naura. Ibu sih nggak masalah. Asal nak Raymond bisa menjaga Naura dengan baik. Jawab sang ibu. Ibu tenang saja. Naura bakal aman bersamaku. Janji Raymond pada wanita itu. Iya. Ibu percaya sama nak Raymond. Jawab ibu Naura dengan senyum. Perkataanku saat malam itu saat mengantar Naura pulang, ibu masih ingatkan. Aku serius dengan perkataanku bu. Aku menyukai anak ibu dan restuilah aku untuk mendapatkan hati Naura. Hahaha nak Raymond ini. Tentu saja ibu masih ingat dengan perkataan nak Raymond. Jawab wanita itu dengan gelak tawa. Kalau begitu ibu titip anak ibu dengan nak Raymond ya. Bahagiakanlah dia dan sayangi Naura seperti ibu menyayanginya. Ibu Naura berkata dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu kenapa sedih? Raymond bertanya saat melihat ada raut kesedihan di wajah wanita itu. Tidak nak Raymond. Ibu hanya terbawa perasaan setiap membicarakan Naura. Ibu sangat menyayangi Naura. Tidak ibu sangka ia sudah sebesar ini. Memikirkan itu membuat ibu terbawa perasaan. Ungkap ibu Naura lagi. Naura juga sayang kok sama ibu. Naura yang datang membawa minuman mendengar sedikit percakapan ibunya.
Kedatangan Naura berhasil membuat keduanya menoleh ke arah sumber suara. "Iya ibu tahu nak. Kamu sangat sayang sama ibu," ujar wanita itu. Melihat ibu dan anak itu membuat hati Raymond menghangat. Bahagia rasanya melihat senyum bahagia di wajah Naura. Rasanya ingin menjaga senyum itu agar tidak hilang. Setelah bercengkrama sedikit dengan ibu Naura, Raymond berpamitan untuk pergi. "Kalau begitu Raymond pamit ya bu." Raymond meraih tangan ibu Naura untuk berpamitan. "Iya nak Raymond. Tolong jaga anak ibu baik-baik ya," pesan ibu Naura pada Raymond. "Tentu saja bu. Ibu tenang saja," ucap Raymond meyakinkan. "Naura pamit ya bu." Naura menyalami tangan ibunya setelah Raymond. "Iya sayang. Kamu hati-hati ya. Dan jangan lupa kabari ibu," pesan wanita itu lagi. "Iya bu siap," Naura berkata sambil mengacungkan jempolnya. Keduanya pun meninggalkan rumah Naura setelah berpamitan. Mobil yang dikendarai Raymond melaju menuju tempat tujuan mereka. Sepanjang jalan tidak banyak yang dibicarakan keduanya. Hanya sesekali membicarakan pekerjaan. Suasana di dalam mobil itu lebih banyak hening. Naura menikmati pemandangan hijau yang asri di sepanjang jalan menuju puncak. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam akhirnya Raymond dan Naura sampai ke tempat tujuan. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam, Raymond memutuskan untuk segera menuju villa milik keluarganya yang ada di puncak. Kedatangan keduanya disambut hangat oleh penjaga villa yang langsung mengenali Raymond. "Tuan kenapa tidak mengabari dulu kalau mau ke villa? Mamang kan bisa menyiapkan kebutuhan Tuan Raymond dulu," ujar penjaga villa itu pada Raymond. "Tidak apa-apa Mang. Saya cuma sehari kok di sini, lusa juga sudah balik," jawab Raymond. "Oh iya Mang. Kenalkan ini Naura, sekretaris di kantorku." Raymond tak lupa untuk memperkenalkan Naura pada Mang Birin. "Saya Naura Mang." Naura mengulurkan tangan ke arah Mang Birin. "Iya bu. Saya Mang Birin, penjaga villa ini. Kalau ibu Naura butuh sesuatu tinggal bilang sama saya saja," ujar penjaga villa itu dengan senyum tulus. "Iya terima kasih Mang." Naura balas tersenyum pada Mang Birin. Raymond dan Naura segera masuk ke dalam villa diikuti oleh Mang Birin yang membawa barang mereka. Villa pribadi itu sungguh membuat Naura takjub. Villa itu dibangun dengan nuansa alam. Kayu yang digunakan sangat berkualitas sehingga membuat villa itu terlihat mewah. "Mang tolong antar Naura ke kamarnya ya." Raymond berlalu memasuki kamar yang biasa ia gunakan setiap ke villa. "Siap tuan. Ayo Bu Naura saya antar," ajak Mang Birin. Naura pun mengikuti langkah Mang Birin sampai berhenti di sebuah kamar berjarak 3 kamar dari kamar Raymond. "Nah ini kamar untuk Bu Naura. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Kalau butuh sesuatu tinggal panggil saya saja," Mang Birin berkata dengan sopan. "Iya terima kasih Mang Birin." Naura pun berlalu masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuknya. Naura segera mandi membersihkan dirinya. Selesai mandi ia segera mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer yang ada di kamar itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu mengagetkan Naura. Naura segera membuka pintu kamarnya. "Pak Raymond. Ada apa Pak?" Di sana sudah ada Raymond yang berdiri mematung menatapnya. Itu. Makan malam sudah disiapkan Mang Birin. Ayo kita makan," ajak Raymond. Raymond terpaku sesaat saat melihat penampilan Naura yang menggunakan piyama selutut dengan rambut yang masih sedikit basah. Wanita itu terlihat begitu menggoda. Sial. Kenapa ia terlihat seksi sekali menggunakan piyama itu? Raymond berbicara dalam hatinya. "Oh iya Pak. Sebentar Pak." Naura kembali masuk ke dalam kamarnya dan buru-buru menyisir rambut yang belum sempat ia sisir. Setelah itu baru keluar menemui Raymond lagi. "Maaf lama Pak, ayo Pak," ujar Naura. Raymond pun melangkah menuju ruang makan diikuti oleh Naura yang mengekor di belakangnya.
Keduanya mulai menikmati makan malam yang sudah disiapkan oleh Mang Birin. Naura makan dengan lahap, seperti orang yang sudah kelaparan saja. Makanan ini enak juga ya. Naura bergumam di dalam hatinya. Masakan Mang Birin terasa cocok di lidahnya. Selesai makan, Naura membereskan piring kotor dan sisa makanan yang ada di atas meja. Biarkan saja itu. Di sini ada Mang Birin yang akan membereskannya. Raimon langsung melarang Naura mengerjakan itu. Nggak masalah Pak. Saya bisa kok, ujar Naura. Kalau hanya soal piring kotor, baginya hal yang gampang. Sudahlah. Kau itu sekretarisku bukan pembantuku. Raimon menekankan kalimat sekretaris pada Naura. Hal itu berhasil menghentikan kegiatan Naura. Mang Birin. Raimon memanggil Mang Birin. Iya Tuan. Mang Birin datang dengan setengah berlari. Kami sudah selesai makan. Tolong bereskan sisanya. Titah Raimon pada penjaga villa keluarganya itu. Siap Tuan. Mang Birin langsung sigap membersihkan yang tersisa. Kalau begitu saya pamit kembali ke kamar dulu Pak. Naura berpamitan untuk kembali ke kamar melihat tidak ada yang bisa ia lakukan. Ikutlah denganku. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ucap Raimon menghentikan niat Naura. Raimon berjalan menuju kursi pinggir kolam renang yang ada di sana. Naura mengikuti dari belakang dengan wajah bertanya-tanya. Hatinya masih belum bisa dikontrol saat bersama Raimon, jantungnya masih berdegup kencang saat menatap Raimon. Keduanya pun duduk di kursi sambil melihat ke arah kolam renang. Hanya keheningan sesaat sebelum Naura bertanya memecah keheningan itu. Ada apa Pak? Bapak mau bicara apa? Tanya Naura to the point. Raimon hening sesaat sebelum membuka mulutnya. Apa kau sudah bisa diajak bicara? Raimon menatap lekat wajah Naura. Dan Naura hanya diam tidak menanggapi. Apa aku sudah boleh meluruskan kesalahpahaman kita? Ujar pria itu lagi. Aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita luruskan. Semuanya sudah jelas. Jawab Naura singkat. Kamu salah Ra. Justru kita harus bicara. Jadi kumohon tolong dengarkan aku. Raimon kembali berkata dengan nada memohon. Naura diam sesaat dan berpikir, sebelum akhirnya mengizinkan Raimon berbicara. Dia memang belum mendengarkan penjelasan apa-apa dari Raimon. Ya sudah, bicaralah. Akhirnya Naura memberi kesempatan untuk Raimon bicara. Vea dan aku adalah teman dari kecil. Kami tinggal bertetangga dulunya, sebelum akhirnya dia pindah saat SMA. Kami sudah lama tidak bertemu sampai akhirnya Mom memberitahuku tentang kedatangannya kembali ke sini. Raimon menarik napas baru kemudian melanjutkan penjelasannya. Naura terus menyimak penjelasan Raimon. Dan Mom meminta menerima Vea bekerja di kantorku. Karena posisimu yang dulu kosong, akhirnya aku memberikan posisi itu padanya. Sambung Raimon lagi. Jadi Bapak memberikan posisi manajer karena dia teman masa kecil Bapak. Naura tidak menyangka posisi yang susah payah ia dapat begitu mudahnya didapat oleh Vea. Iya itu benar, aku memang membuat keputusan demi memikirkan egoku. Asalkan aku bisa bersamamu. Ujar Raimon dengan suara lirih. Gelik. Naura menelan ludahnya mendengar perkataan Raimon. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Naura berkata dengan tegas. Aku belum selesai Ra. Yang harus kamu tahu kejadian yang kamu lihat hanya salah paham. Salah paham bagaimana? Apa ada sesama teman berciuman? Ujar Naura sedikit meninggi. Aku belum menjelaskan bagian itu padamu. Vea dan aku rencananya akan dijodohkan. Raimon kembali jujur pada Naura, bagaimanapun ia sudah bertekad untuk mengatakan semuanya. Hati Naura semakin sakit mendengarnya. Ternyata Raimon mau dijodohkan. Mendengar itu membuat Naura semakin terpuruk. Aku rasa tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Naura berdiri dari duduknya ingin beranjak dari tempat itu. Tunggu Ra. Raimon menahan tangan Naura. Aku mohon dengarkan dulu aku sampai selesai. Please Ra.
Raymond memasang wajah yang memohon. Melihat Raymond yang memohon seperti itu membuat Naura melemah. Dia kembali duduk di posisinya. Aku memang akan dijodohkan, tapi aku sudah menolak terang-terangan. Aku sudah bilang Mom kalau aku sudah punya wanita yang akan aku jadikan istri. Dan itu adalah kamu Naura. Aku hanya ingin menikah denganmu, tidak dengan wanita lain. Raymond menggenggam erat jemari Naura. Terus bagaimana dengan kejadian di ruanganmu itu? Aku jelas melihat kalau kalian sedang berciuman. Ujar Naura lagi. Saat itu Vea tidak terima aku menolak perjodohan itu. Jadi dia pikir kamu menggodaku. Sampai dia berani melakukan hal di luar batas. Dia membuka sendiri kancing bajunya dan menyerangku. Aku ingin mendorongnya menjauh sebelum kamu datang, Ra. Percayalah padaku, itulah yang terjadi. Raymond menjelaskan situasi sebenarnya pada Naura. Ia berusaha untuk meyakinkan Naura agar percaya padanya. Bisa-bisanya wanita itu berpikir kalau aku menggodamu. Naura jadi kesal mendengar penjelasan Raymond. Aku sudah bilang kalau aku yang menggoda kamu, bukan kamu yang menggodaku. Tutur Raymond lagi. Naura yang mendengar penjelasan Raymond merasa sedikit lega. Ia sudah berpikir yang tidak-tidak selama ini. Ternyata ini semua hanya salah paham karena ia yang tak mau mendengar penjelasan Raymond. Terus kenapa kamu baru bilang sekarang? Ujar Naura dengan cemberut. Padahal ia sudah berpikir kalau Raymond hanya mempermainkannya. Aku hanya mencari waktu yang tepat untuk berbicara denganmu, Ra. Apa kau sudah tidak marah lagi denganku? Tanya Raymond. Siapa bilang? Aku masih belum bisa percaya sepenuhnya. Ujar Naura dengan cepat. Belum selesai Naura bicara, Raymond mencuil hidung mancung Naura. Dan menarik Naura ke dalam dekapannya. Terserah kamu bisa percaya padaku atau tidak. Yang jelas aku tidak akan biarkan kamu menjauh dari sisiku. Raymond mencium kening Naura dan kembali memeluknya untuk melepas rindu. Puas memeluk Naura, akhirnya Raymond melepas pelukannya. Mata keduanya beradu pandang tidak berkedip. Raymond mengikuti nalurinya saat melihat bibir ranum Naura. Kap. Kecupan lembut mendarat di bibir ranum Naura.